Kalian harus tahu ini. Bayangin, seorang guru berdiri di depan kelas. Ia menjelaskan pelajaran dengan suara pelan. Matanya lelah. Pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena hidupnya sendiri belum selesai ia perjuangkan. Dan pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin seorang bisa membentuk masa depan generasi jika hidupnya sendiri belum layak hari ini? Dalam serial terkenal Breaking Bad, kita mengenal sosok Walter White sebagai Heisenberg, seorang raja narkoba yang kejam dan penuh perhitungan. Namun sebelum semua itu terjadi, Walter hanyalah seorang guru kimia. Seorang jenius, bahkan pernah terlibat dalam riset tingkat tinggi, tapi hidupnya terjebak di ruang kelas yang berdebu, mengajar siswa yang bahkan tidak peduli, dan yang lebih menyakitkan, sepulang mengajar, ia harus bekerja sambilan di tempat cuci mobil, mencuci mobil milik muridnya sendiri. Bayangkan itu. Seorang guru berlutut di aspal, membersihkan ban mobil, demi menutup kebutuhan hidup. Ini bukan sekedar cerita fiksi, ini adalah simbol dari sebuah sistem yang gagal menghargai intelektualitas. Masalah kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji kecil, ini jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana kapasitas berpikir seorang guru terpecah. Saat seorang guru mengajar, pikirannya seharusnya fokus pada satu hal, bagaimana membuat murid itu paham. Namun kenyataannya berbeda. Pikirannya terbagi, bagaimana membayar kontrakan, uang listrik cukup tidak, malam ini harus cari tambahan berapa. Dan di titik itulah kualitas pendidikan mulai runtuh, pelan tapi pasti. Dalam teori kebutuhan manusia, intinya sederhana. Manusia tidak bisa mencapai potensi terbaiknya jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar itu seperti makan, tempat tinggal, rasa aman, dan kesehatan. Jika semua belum terpenuhi, maka mustahil seseorang bisa sampai ke tahap aktualisasi diri. Tahap di mana seorang bisa menjadi inspirasi, menjadi pembimbing yang baik, menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan sekarang kita tanya lagi, jika guru masih sibuk bertahan hidup, bagaimana mereka menghidupkan mimpi murid-muridnya? Hari ini, banyak guru harus menjalani dua kehidupan. Di pagi hari, mereka mengajar di kelas, dan di malam hari, mereka menjadi pengemudi ojek online, berjualan, dan mencari penghasilan tambahan lainnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengevaluasi perkembangan siswa, mempersiapkan metode belajar yang lebih baik, atau sekedar beristirahat, habis untuk bertahan hidup. Akibatnya, fokus hilang, energi terkuras, dan perlahan, dedikasi berubah menjadi kelelahan. Kita sering menuntut guru untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih sabar, tapi kita lupa satu hal penting. Kita meminta mereka memberi, tanpa memastikan mereka cukup untuk hidup. Kita berharap menjadi cahaya, padahal lilinnya sendiri hampir padam. Pendidikan tidak akan pernah lebih baik jika orang-orang yang menjalankannya dipaksa hidup dalam ketidakpastian. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas maupun teknologi, tapi oleh satu hal paling sederhana, apakah gurunya bisa hidup dengan layak atau tidak. Jadi mungkin masalah pendidikan bukan sekedar soal sistem, bukan sekedar soal metode belajar, tapi soal bagaimana kita memperlakukan mereka yang berdiri di depan kelas setiap hari. Karena ketika hidup guru tidak layak, maka jangan heran jika masa depan yang mereka bangun ikut kehilangan arah. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar ingin pendidikan yang lebih baik, atau kita hanya ingin terlihat peduli tanpa benar-benar berubah?